Ya, Ma? Zidan, gimana? Hah? Udah ketemu Sarah dan Digi? Belum, Ma. Orang-orang suruhan aku masih cari posisi keberadaan mereka sekarang. Gimana sih? Orang suruhan kamu tuh gak becus banget. Cuma disuruh cari 2 orang perempuan Nepal di Jakarta aja lama banget. Ma, itu kan bukan masalah yang gampang, Ma. Sabar sedikit dong. Gak bisa. Mama gak bisa sabar untuk masalah ini. Kalau sampai Syakti tahu keberadaan mereka berdua, bisa hancur rencana kita semua. Gagal. Ma? Raya, ini Mama lagi ngobrol sama Zidan supaya kerjanya tuh lebih rajin. Iya, Raya. Kamu kenapa? Kayaknya kelihatannya cemas banget. Aku lagi nyari Syakti. Mama lihat Syakti nggak? Dia nggak ada dan HP ketinggalan. Mama nggak tahu sayang. Malahan Mama belum ketemu Syakti dari tadi pagi. Mungkin Sakti buru-buru langsung ke kantor. Mungkin ada meeting dadakan? Tapi tadi pas dia pergi nggak bilang-bilang sama aku. Ya udah, kamu nggak usah terlalu khawatir. Aku yakin Sakti pasti akan ngubungin kamu. Nggak mungkin kan Sakti nggak ngabarin kamu? Iya juga sih. Makasih ya Zidan, Ma. Zidan, kamu dengarkan barusan. Jadi kamu harus cepat cari mereka berdua. Jangan sampai Syakti tahu keberadaan mereka berdua di Jakarta. Oke, Ma. Kenapa, Sarah? Tiba-tiba, Sarah, ada apa? Aku merasa dekat sekali dengan Sakti. Sudahlah, Sarah. Itu hanya perasaan kamu saja. Tidak usah dipikirkan. Ayo kita jalan. Baiklah Pak, saya mengerti. Sebentar ya, saya cek dulu. Baik Pak. Di sini disebutkan penumpang atas nama Sarah Madan dan Digi datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Silk Sky Airlines. Ya Allah, dia benar-benar datang ke Jakarta. Benar Pak, mereka yang Anda cari? Iya Pak. Apa ada informasi mereka mau pergi kemana lagi? Maaf Pak, tapi kita tidak punya data keberangkatan penumpang. Sebaiknya Bapak langsung tanya saja sama pihak airlines-nya saja. Baik Pak, tapi di mana kantor airlines-nya? Di lantai 2 Pak. Oh, terima kasih Pak. Sama-sama. Sarah, ada apa? Apa kamu masih belum ikhlas untuk meninggalkan negara Indonesia ini? Aku hanya merasa sedih saja. Setelah ini aku tidak akan bisa bertemu dengan Sakti. Tapi yang jelas, DJ, aku akan berdoa pada Tuhan semoga mereka bahagia. Aku akan berdoa dimanapun aku berada. Sarah, kamu jangan bicara begitu. Takdir manusia itu sama sekali tidak ada yang tahu. Dulu kamu pernah berpikir tidak? Kalau kamu akan menikah dengan orang asing yang tidak kamu ketahui. Tidak kan, Sarah? Tapi itu terjadi. Karena hanya Allah yang tahu apa rencana yang terbaik untuk kita. Dan kita harus menerima semua itu, iya kan? Kita hanya bisa menjalankannya dengan ikhlas. Itu maksudku. Ayo kita masuk. Nanti bisa ketinggalan pesawat, Sarah. Sarah.
Sarah, Sakti. Sarah. Alhamdulillah aku sudah menemukanmu. Sakti. Tapi kenapa kau begitu tega? Hah? Meninggalkan aku begitu saja? Sakti. Aku tidak ingin meninggalkan kamu. Tapi aku harus pergi sekarang. Kenapa, Sarah? Kenapa? Aku tidak mau mengganggu hidup kamu. Aku tahu kamu sudah menikah. Itu benar, tapi tidak ada yang bisa menggantikan tempatmu, Sarah, di hidupku. Tapi bagaimana istri kamu? Aku tidak mau menyakiti perasaannya. Bahkan Raya pun sudah mengetahui tentang kamu. Tentang aku? Ya, tentang pernikahan kita di Nepal dan semuanya, Sarah. Serius? Kau sudah cerita pada istrimu tentang aku? Iya, Sarah. Aku mohon jangan pergi. Terima kasih. Terima kasih, Sakti. Sarah, aku mohon jangan tinggalkan aku. Aku mohon kamu jangan pergi. Iya, Sakti, aku janji. Aku tidak akan pergi. Ayo, sekarang kita pulang. Ya? Sudah banyak yang memperhatikan kita di sini. Ayo. Iya. Sakti, kita mau kemana? Ya, kita pulang ke rumahku. Karena kamu harus bertemu dengan semua keluargaku di sini.
Ibu, kita di mana? Jangan panggil saya ibu. Kau pikir saya mau punya menantu kayak kamu? Sakti, boleh tidak aku bicara sesuatu? Ya, katakan saja Sarah. Kau tidak perlu izin. Jadi kamu tidak perlu izin untuk bicara denganku. Sakti, aku tidak mau mengecewakanmu. Tapi rasanya sekarang ini aku belum siap. Ada apa ini Sarah? Apa maksudmu? Sakti, kamu tahu kan aku ini orang asing. Jadi wajar kalau aku belum tahu bagaimana tata cara bertemu dengan keluargamu di negara ini. Dan aku tidak ingin membuat kamu malu, apalagi membuat kamu kecewa. Jadi aku butuh waktu untuk beradaptasi. Kamu tidak akan keberatan kan kalau aku belum siap? Tolong ya. Iya, tapi kenapa keluargaku sangat baik? Raya juga sudah tahu tentang kamu kan? Iya. Iya, benar. Begini Sakti, daripada aku dan Sarah tidak bisa bersikap baik di depan ibumu dan keluargamu, sebaiknya kamu meluangkan sedikit waktu untuk kita berdua. Sebenarnya kalian tidak perlu khawatirkan itu. Tapi kalau kalian belum siap, ya tidak apa-apa. Aku bisa bawa kalian ke apartemenku. Ya, untuk sementara. Tapi nanti kalian harus bertemu dengan seluruh keluargaku. Oke? Ayo kita lanjutkan. Gimana? Mereka hari ini dijadwalkan pergi ke Kathmandu. Bagus. Aku harus kasih tau Mama. Gara-gara dua perempuan Nepal itu hidup saya jadi terganggu. Halo, Zidan, gimana? Sudah ada info tentang mereka? Ada kabar bagus, Ma. Anak buahku bilang kalau dua perempuan Nepal itu dijadwalkan terbang ke Kathmandu, Ma. Akhirnya, Mama merasa duri yang tertancap di kuku sudah tercabut. Bener, Ma. Tapi kita harus waspada. Kita tidak boleh lengah. Karena suatu saat, Sakti bisa mengetahui kalau istrinya masih hidup. Jadi, perempuan itu harus disingkirkan di Nepal. Kalau untuk itu, Mama tenang aja. Nanti aku yang akan urus semuanya. Aku akan suruh anak buahku. Sarah, inilah apartemenku. Wah, Sakti, tempat ini bagus sekali. Iya kan, Sarah? Kalian aman tinggal di sini. Sarah, aku minta maaf. Terima kasih Sakti. Aku tidak tahu kalau kamu masih hidup. Makanya aku menikah sama orang lain. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Mungkin ini takdir kita. Iya benar. Aku sudah memberitahukan soal kita ke Raya. Tapi Raya taunya kamu sudah meninggal. Aku belum meninggal karena aku harus melahirkan anak kamu. Apa? Maksud kamu sedang hamil? Iya. Alhamdulillah. Papa janji Papa tidak akan pernah meninggalkan kamu dan Mama. Percayalah, ya? Wah, ini kabar baik. Aku harus memberitahu mamaku secepatnya. Tunggu ya. Ya Allah,
Aku harus bagaimana? Aku dalam bahaya kalau Sakti sampai memberitahu ibunya aku ada di sini. Sakti, kamu tidak usah buru-buru memberitahu keluargamu. Aku tidak ingin membuat mereka panik, karena mereka tahunya istrimu Raya. Iya, benar juga. Apalagi papaku masih sakit. Kamu yang sabar ya. Semoga papamu cepat sembuh.